Di balik wajah kalem dan perawakan badannya yang kecil, siapa yang menyangka jika Rio akan menjadi salah satu pembunuh berantai terkejam di Indonesia. Jumat 12 Januari tahun 2001, suasana di Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah tampak seperti hari-hari biasa. Belum ada keramaian yang terlihat di daerah wisata berhawa sejuk itu. Karena memang biasanya wisatawan lokal dari kota Banyumas dan kawasan lain di Jawa Tengah baru akan mulai mendatangi lokasi wisata itu sekitar akhir pekan. Jadi, jika masih hari-hari biasa, Baturaden cenderung sepi dari pengunjung. Begitu pula dengan suasana di Hotel Rosenda, salah satu hotel di tengah kawasan wisata Baturaden. Siang itu, belum banyak tamu yang datang untuk menginap di salah satu hotel terbaik yang terletak 20 km dari kota Purwokerto itu. Di kamar 135 Hotel Rosenda, dua orang sedang berbincang santai. Rio, pengusaha asal Jakarta, berbincang panjang lebar tentang minatnya menanamkan modal di bisnis perumahan di Baturaden. Menurut Rio, prospeknya cerah. Di hadapan Rio ada Pak JJ Suraji, dan sedari tadi dia hanya mendengarkan saja apa yang dibicarakan Rio, sambil sesekali mengamati gambar contoh-contoh rumah yang berserak di meja. Pak JJ sebenarnya tidak terlalu berminat. Kedatangannya ke kamar hotel tempat Rio menginap hanyalah untuk menyopiri mobilnya yang disewa Rio untuk berkeliling. Jadi, Rio ini menyewa mobil Pak JJ, rental mobil, tapi ini nyewa mobil plus sopirnya juga. Pak JJ sendiri adalah seorang pengacara, namun dia juga menjalankan bisnis penyewaan mobil. Hari itu, Pak JJ menemani Rio berkeliling untuk menunjukkan lokasi-lokasi di sekitar Baturaden yang kira-kira potensial untuk didirikan kawasan perumahan. Selesai berkeliling, mereka pun melanjutkan pembicaraan di dalam kamar. Obrolannya sebenarnya juga tidak terlalu serius, karena suara dari televisi yang menyala juga cukup keras. Pak JJ meladeni pembicaraan itu semata untuk menyenangkan hati kliennya saja. Matanya sesekali melirik ke arah televisi sambil menyimak Rio yang berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Tiba-tiba saja, buk! Pak JJ merasakan sebuah pukulan benda keras menghantam kepalanya. Keras banget, hingga darah mengucur dan membuat dia tak sadarkan diri lagi. Pukulan yang dilakukan berkali-kali oleh Rio itu menggunakan dua martil, satu di tangan kiri, satunya lagi di tangan kanan. Dalam beberapa pukulan saja, kepala Pak JJ sudah remuk. Darah dan isi kepalanya berhamburan. Percikannya mengenai kursi, meja, kasur, bahkan sampai ke dinding. Tubuh ayah 3 anak yang sudah berusia 40 tahun itu akhirnya tergolek bersimbah darah di kursi. Melihat itu, Rio langsung membuang martil ke lantai. Dia kemudian meraih selimut dan sprei kasur untuk mengelap tangannya yang belepotan darah. Lalu kain yang merah basah itu digunakan untuk menutupi tubuh korbannya. Merasa kurang bersih, Rio menuju kamar mandi lalu cuci tangan di wastafel. Tiba-tiba terdengar ketokan pintu. Pak JJ, Pak JJ. Terdengar suara pelayan hotel memanggil-manggil sambil terus mengetuk pintu. Suara itu tentu saja membuat Rio kaget. Dia pun cepat-cepat membasuh tangannya yang masih berlumuran darah. "Sebentar, saya masih ngobrol-ngobrol," katanya menjawab sambil terus membersihkan tangannya. Mendengar itu, pelayan pun segera pergi meninggalkan kamar lalu berjalan ke arah depan hotel. Merasa suasana sudah aman, Rio pun bergegas. Dia mengemasi barang-barangnya yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Kemudian dia mencari kunci mobil di saku celana Pak JJ. Sebelum keluar kamar, Rio sempat melirik jam tangan milik korban. Karena merasa jika jam tangan itu cukup bagus, Rio pun melepas jam itu dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Di luar kamar, Rio mencoba bersikap tenang dan langsung melangkah menuju ke depan hotel. Tapi rupanya, beberapa langkah menjelang lobi, seorang pelayan yang mengenalinya langsung menyapa. "Pak JJ di mana ya, Pak?" "Oh, dia ada di kolam renang," jawab Rio sekenanya. Seolah tanpa mau berpanjang lebar, dia terus melangkah ke depan hotel menuju area parkir mobil. Tapi rupanya, jawaban itu mengagetkan pelayan. Masalahnya, hotel tempatnya bekerja itu nggak ada kolam renang. Apalagi
Rio ini terlihat agak buru-buru menuju mobil Toyota Kijang seri LGX bernomor polisi R7078EA milik Pak JJ. Pelayan pun kembali merasa agak aneh, karena tidak biasanya mobil milik Pak JJ dilepas begitu saja kepada penyewanya. Pak, tunggu Pak!" Pelayan itu berteriak sambil berlari menyusul Rio. Suaranya yang memang agak keras dan sambil berlari-lari tentu saja menarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi beberapa orang juga ikut berlari ke arah Rio. Dan teriakan itu tentu saja membuat Rio panik. Dia pun berusaha memasuki mobil. Tapi para petugas keamanan hotel yang sudah curiga ada ketidakberesan sudah lebih sigap dan memburu Rio. Rio pun mulai terpancing dan melawan mereka dengan kekerasan. Dia mengamuk membabi buta menyerang petugas satpam. Timbul kegaduhan di ruang parkir yang segera menarik banyak orang di sekitar hotel untuk menengok. Melihat ada seseorang yang berkelahi dengan satpam, lebih banyak orang yang akhirnya berdatangan dan membantu. Dalam waktu singkat, Rio berhasil diringkus. Semula, orang-orang mengira yang dibekuk adalah maling, sehingga Rio langsung dikeroyok tanpa ampun. Alhasil, wajahnya babak belur. Rio akhirnya diamankan dengan cara diikat di pos keamanan. Tapi dia tetap berusaha kabur dengan meronta-ronta. Seluruh petugas bersiaga sekaligus emosi, karena tidak setiap hari mereka menghadapi kondisi itu. Sejumlah pegawai hotel segera tersadar, mereka tidak melihat Pak JJ. Padahal beliau terakhir terlihat dengan orang yang mereka tangkap. Pak JJ sendiri memang sudah mereka kenal dengan baik, karena dia biasanya menyewakan mobil kepada tamu-tamu hotel. "Pak JJ mana? Cari Pak JJ!" teriak salah satu satpam. Beberapa orang bergegas berlari menuju kamar 135 dan pintu itu pun dibuka menggunakan kunci cadangan. Saat dibuka, pemandangan di dalam kamar sungguh mengenaskan. Tubuh Pak JJ ditemukan terduduk di kursi hotel dalam keadaan tidak bernyawa lagi, ditutupi spray dan selimut. Kepala bagian belakang terlihat hancur. Darah berceceran di lantai dan dinding. Para pegawai hotel merasa tegang melihat kenyataan itu terjadi di tempat mereka bekerja. Tak lama, polisi yang dikontak segera datang dan memeriksa TKP. Melihat kejahatannya serius dengan korban tewas bersimbah darah, mereka segera mengontak kantor di Polsek Baturaden untuk menurunkan tim yang lebih lengkap. Hari itu, Baturaden yang sehari-hari adem ayem mendadak gempar. Semula para petugas kepolisian di Polsek Baturaden tidak pernah menyangka jika tersangka pelaku pembunuhan di wilayah mereka adalah Rio alias Tony. Buronan yang dicari setidaknya oleh 3 kepolisian daerah, yaitu Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Segera setelah mereka mendapatkan kepastian tentang status Rio, proses hukum selanjutnya dilakukan di Polres Banyumas. Tak banyak yang bisa diketahui dari Rio Alek Bulo, pria kelahiran Sleman 2 Mei tahun 1978. Lelaki bertubuh kecil ini dikenal pendiam dan tertutup. Sehari-hari, dia dikenal tidak banyak bicara, meski juga tidak terkesan menyeramkan bagi orang lain. Mukanya biasa aja. Walau lahir di Sleman, Yogyakarta, Rio bukan keturunan Jawa. Alex, nama tengahnya, diambil dari nama ayahnya yang berdarah Maluku. Sedangkan Bulo diambil dari marga ibunya yang berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Di lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat, juga tidak banyak yang mengenal pribadi Rio. Asal-usulnya tidak jelas. Kepada keluarga istrinya, dia hanya bercerita kalau dirinya sudah merantau sejak usia 8 tahun. Dititipkan ke kakak sulungnya di Jakarta dan pernah pula ikut kakaknya yang lain di Medan. Di usia 12 tahun, Rio terusir dari rumah akibat konflik dengan orang tuanya. Kabarnya, Rio tidak mau mengikuti agama orang tuanya, sehingga ayahnya marah dan tidak mengakuinya sebagai anak. Rio lalu hidup bersama dengan ibu angkatnya yang bernama Ibu Ina. Ibu Ina sehari-hari berjualan sayur di Pasar Senen. Otomatis, Rio setiap hari membantu ibunya berjualan di Pasar Senen. Kawasan Pasar Senen di Jakarta dikenal sebagai daerah rawan. Di sini terdapat stasiun kereta api, terminal bus, pusat perbelanjaan, pasar loak, dan pemukiman padat di tepi rel. Tumbuh besar di kawasan semacam itu membuat tingkah laku Rio tidak terkendali. Kabarnya, Rio tetap bersekolah, malah pernah berkuliah di sebuah akademi bahasa asing, tapi dia akhirnya bekerja sebagai pedagang. Pernah juga menjadi sopir taksi, berlanjut bekerja di sebuah
percetakan. Tempat bekerjanya yang terakhir ini rupanya merupakan tempat pembuatan surat-surat kendaraan palsu seperti STNK dan BPKB. Hingga suatu hari, polisi menggerebek tempat itu dan akhirnya Rio pun terpaksa menganggur lagi. Dari pekerjaannya di percetakan, Rio berkenalan dengan jaringan pemalsu surat kendaraan. Lalu beberapa waktu kemudian meningkat menjadi komplotan pencuri mobil. Akhirnya dia terjun sebagai pencuri dan berhasil menggasak sejumlah mobil di berbagai tempat di Jakarta, seperti di sekitar Bandara Soekarno-Hatta, daerah Daan Mogot dekat studio Indosiar, juga di kawasan Senayan. Rio dikenal sebagai pencuri ulung. Dalam sehari, dia bahkan pernah mendapatkan 2 mobil sekaligus. Rio sempat tersandung masalah dengan bos penadah mobil curiannya. Saat itu, sang bos melaporkan dirinya ke polisi lantaran melarikan mobil setorannya. Akibatnya, Rio pun tinggal selama setahun di lapas Cipinang. Sekeluarnya dari lapas, pekerjaan lamanya sebagai pencuri terpaksa dilanjutkan karena dia terlanjur menerima uang muka dari aksi pencuriannya terdahulu. Selain itu, bisnis surat palsu kendaraan juga tetap berjalan, hingga membuatnya harus berurusan dengan polisi sekali lagi. Lazimnya kehidupan para kriminal, Rio juga akrab dengan dunia malam dan narkoba. Uang hasil kejahatannya juga banyak yang habis untuk sekedar berfoya-foya. Tapi gaya hidup itu mulai berubah perlahan-lahan saat dia memutuskan untuk berkeluarga. Tingkah laku Rio yang cenderung bergajulan dan urakan ini berbeda di mata keluarga dari istrinya. Rio bertemu Tuti Awaliyah pada tahun 1995 yang langsung dinikahinya. Kepada keluarga Tuti, dia hanya bercerita bahwa dia sudah dibuang orang tuanya yang kini juga tidak diketahui keberadaannya. Di mata mertuanya, Rio juga terlihat sangat sopan. Antara lain, dia selalu mencium tangannya saat hendak pergi keluar rumah. Rio juga sayang banget sama ketiga anaknya, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Tuti mengaku suaminya tidak pernah bercerita tentang pekerjaan yang sebenarnya. Rio hanya bilang kalau berdagang. Meski hidup tidak mewah, Rio selalu berusaha mencukupi kebutuhan mereka. Namun di luar rumah, sikap Rio berbeda. Dalam catatan polisi, sebelum Pak JJ, setidaknya dia pernah 3 kali melakukan pembunuhan. Polisi juga telah menetapkannya sebagai buronan. Tapi keberadaannya selalu tidak diketahui karena selalu berpindah-pindah kota. Rio selalu bergerak untuk menghindar dari kecurigaan polisi setempat. Namun modus kejahatannya selalu sama, yaitu awalnya berlagak seperti tamu hotel yang bermaksud menyewa kendaraan, tapi kemudian mobilnya dibawa kabur. Belakangan, naluri kekejamannya muncul. Aksi kejahatan yang dibarengi dengan kekerasan berlangsung dalam rentang waktu September hingga November tahun 2000. Di Bandung, Rio beraksi dengan terlebih dulu menginap di Hotel Naripan, lalu menggasak mobil sedan Timur setelah terlebih dulu memukul sopirnya hingga tewas. Aksi berikutnya di Semarang. Dia menginap di Hotel Adem Ayem, lalu menyikat mobil Panther berwarna abu-abu dan membunuh sopirnya. Kemudian di Surabaya, dia menginap di Hotel Mirama, lalu membawa kabur sedan Mercy berwarna putih. Lagi-lagi, sopirnya ditemukan tewas. Pernah juga Rio beraksi di Yogyakarta. Dia menginap di Hotel Ibis, tapi aksi pembunuhannya gagal, gara-gara saat hendak memukul, gagang martilnya terlepas. Sopirnya hanya terluka lalu kabur sambil kesakitan. Konon peristiwa itulah yang membuat Rio selalu membawa 2 martil. 1 buat cadangan sekaligus alat keduanya. Dalam aksi kejamnya, Rio selalu memukul kepala korban, tepatnya di bagian belakang kepala sebagai sasaran paling mematikan. Umumnya, korban tewas akibat trauma benda keras. Belakangan media massa menjulukinya sebagai Rio Martil atau Martil Maut. Kekejaman Rio dipadu juga dengan rumor tentang kesaktiannya yang didapat dari neneknya. Konon, dia bisa melepas borgol. Soal benar tidaknya, masyarakat yang menangkapnya di Baturaden bersaksi bahwa badannya memang kecil, tapi tenaganya sangat kuat. Tapi rumor yang terlanjur bergulir di ruang tahanan ini cukup membuat nyali narapidana lain menjadi ciut. Pak Pranoto, sarjana hukum pengacara Rio, tidak melihat sifat kejam pada kliennya. Dia hanya melihat Rio tidak banyak bicara, tapi temperamennya tinggi. Dia sendiri mengaku jarang berhubungan dengan kliennya itu,
terutama setelah Rio dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan. Pernah suatu kali Pak Pranoto bermaksud menemui Rio di Nusa Kambangan. Perjalanannya cukup berat, harus mengurus perizinan, naik kapal, dan menempuh perjalanan ke lapas. Tapi Rio malah tidak mau dijenguk. Kata petugas, Rio marah-marah karena petugas dianggap mengganggu tidur siangnya. Dari situlah sang pengacara menyimpulkan bahwa Rio tidak boleh tersinggung. Persidangan atas terdakwa Rio Alek Bulo yang digelar di Pengadilan Negeri Banyumas berjalan lancar. Rio yang didampingi pengacara dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Jenderal Sudirman tampak tenang dan pasrah menjalani setiap tahap persidangan. Tidak ada keluarga yang hadir, mengingat jarak Jakarta Purwokerto yang 445 km itu termasuk jauh. Jaksa mendakwa Rio telah menganiaya hingga menyebabkan kematian Jeji Suraji. Tindakan itu juga dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, karena Rio terbukti telah terlebih dulu menyiapkan senjata, yaitu 2 buah martil. Kejahatannya ditambah lagi dengan usahanya merampas harta korban. Di persidangan juga terungkap bahwa Rio setidaknya sudah membunuh 3 orang di berbagai kota. Semua dilakukannya dengan motif perampasan kendaraan milik korban. Kekejaman saat membunuh korban-korbannya juga menjadi catatan tersendiri dalam persidangan. Berdasarkan bukti-bukti itu, pada tanggal 14 Mei tahun 2001, Rio divonis mati. Mendengar keputusan hakim, dia pun mengaku pasrah. Saya bersyukur karena tidak mati saat sedang melakukan kejahatan, tetapi mati dalam hukuman, mati dalam bertobat. Begitu kata Rio kepada para wartawan sesaat setelah vonis dijatuhkan. Meski begitu, upaya banding tetap dilakukan para pengacara. Sementara Rio terus menjalani hukumannya di Lapas Kedung Pane, Semarang, sebelum akhirnya dipindahkan ke Lapas Permisan di Pulau Nusa Kambangan. Lapas yang terletak di sebuah pulau di selatan Cilacap ini terkenal sebagai tempat para narapidana yang menjalani hukuman berat atau hukuman mati. Di Lapas Permisan, Rio bertingkah laku baik. Tidak ada peristiwa menonjol, meski di kalangan napi, namanya sudah terkenal sebagai pembunuh kejam. Selain para pembunuh, perampokan dengan kekerasan serta koruptor, di lapas itu ditempatkan juga terpidana terorisme. Kelakuan Rio semakin bertambah baik, terutama setelah mendapatkan satu teman sel yang bernama Iwan Zulkarnain. Kabarnya, Rio mudah akrab dengan Iwan lantaran merasa sama-sama berasal dari Sulawesi, walau latar belakang kejahatan mereka jauh berbeda. Bekas karyawan PT Pos Indonesia itu adalah terpidana kasus korupsi biliet giro setoran pajak PT Sementonasa senilai 42 miliar, sehingga Iwan divonis hukuman 16 tahun di penjara. Iwan pula yang menuntun Rio belajar membaca Al-Quran. Hidup di penjara memang membuat Rio banyak beribadah. Kitab suci Al-Quran dimilikinya beberapa buah. Selain ada pula buku-buku keagamaan lain. Kabarnya, Rio tidak pernah lupa menjalankan sholat wajib, termasuk sholat malam. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Lapas gempar setelah pada tanggal 2 Mei tahun 2005, Iwan ditemukan tewas di kamar mandi sel. Kondisinya sungguh mengenaskan, tulang tengkoraknya retak, dan kulit kepala sobek sepanjang 5 cm dengan lebar setengah sentimeter. Di dinding dekat tempatnya jatuh bersimbah darah, ada noda-noda percikan darah. Tampak jika Iwan meninggal dibunuh seseorang dengan cara dibenturkan ke dinding. Tudingan langsung mengarah kepada Rio, karena saat itu sel hanya dihuni 3 orang. Awalnya Rio berkelit. Polisi sampai harus merencanakan tes mendalam terhadap noda-noda darah di sarung milik Rio. Tapi dengan sejumlah pendekatan, akhirnya dia mengaku bahwa dia telah membunuh Iwan lantaran kesal. Pada malam kejadian sekitar pukul 9:30 malam, Rio memanggil Iwan untuk mengajarinya mengaji. Tapi acara itu harus terganggu karena hujan membuat atap bocor dan airnya menggenangi lantai. Iwan lalu mengepel lantai, sementara Rio hanya duduk-duduk saja di dipan. Saat itulah Iwan sempat mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Rio. Kata Iwan, Rio boleh saja ditakuti di luar, tapi di dalam lapas dia tidak punya jalu. Mendengar kata-kata Iwan, Rio langsung tersinggung dan menyerang Iwan. Iwan dibekap dengan sarung, mulutnya disumpal kain, kepalanya dibenturkan ke dinding berkali-kali. Suasana sel sempat gaduh,
Tapi petugas saat itu mengaku tidak mendengar lantaran hujan turun sangat deras. Setelah kegaduhan di sel semakin menjadi-jadi, petugas langsung berkoordinasi dan segera menyerbu masuk ke dalam sel nomor 6. Di sana, Iwan sudah ditemukan tergeletak bersimbah darah. Di beberapa bagian kepala ada luka memar, kelopak mata dan dahi kirinya bengkak, serta 3 giginya patah. Setelah malam itu, Rio dipindahkan ke sel khusus untuk isolasi dan untuk memperlancar pemeriksaan. Iwan adalah korban Rio yang kelima, dan tragisnya Rio melakukan pembunuhan itu tepat di hari ulang tahunnya yang ke-27 tahun. Peristiwa pembunuhan di Lapas Permisan segera menjadi berita panas di media massa. Masyarakat kembali teringat akan Rio si martil maut yang beraksi kembali, tapi kini dengan tangan kosong. Sistem keamanan lapas yang dinilai lemah, kelengahan petugas sampai penanganan negara terhadap para narapidana di lembaga permasyarakatan menjadi sorotan di media massa. Di media juga sempat terjadi polemik tentang kelanjutan proses hukum terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh seorang terpidana mati. Maklum, untuk memprosesnya bukan hal mudah, karena TKP di sebuah lapas yang punya banyak keterbatasan. Menanggapinya, polisi berkomitmen untuk melakukan penyelidikan terhadap Rio. Sementara itu, kelanjutan proses hukum terhadap kasus Rio sebelumnya masih terus bergulir. Namun hasilnya, mulai dari tingkat kasasi Mahkamah Agung, gerasi, sampai peninjauan kembali, tidak ada satupun yang menguntungkan Rio. Dia tetap harus menghadapi regu tembak. Pada tanggal 1 April tahun 2008, surat penolakan PK dari MA diterima Kejaksaan Negeri Purwokerto. Artinya, Rio harus segera dieksekusi dalam waktu dekat. Situasi dunia hukum di Indonesia sendiri pada pertengahan tahun 2008 itu kebetulan tidak berpihak pada Rio. Ketika itu, ada beberapa terpidana mati yang eksekusinya sudah jatuh tempo. Sorotan media begitu gencar, karena tahun itu saja Kejaksaan punya agenda menembak mati 8 orang terpidana. Jumlah yang tinggi di tengah negara-negara di dunia yang umumnya telah menghapus hukuman mati demi alasan HAM. Rio tidak berkomentar tentang eksekusi yang akan dilaksanakan di Purwokerto, sesuai lokasi terjadinya tindak kejahatan. Situasi haru justru terjadi lantaran pihak keluarga, yakni istri dan ketiga anaknya yang belum lagi berusia 10 tahun, sulit untuk sekedar menengok Rio. Berkali-kali permohonannya untuk bertemu di Nusa Kambangan tidak mendapatkan izin. Baru setelah Rio dipindahkan ke Lapas Purwokerto, kurang dari sepekan menjelang eksekusi, keluarga kecil itu bisa berkumpul. Kesempatan itu pun terjadi untuk memenuhi 1 dari 3 permintaan terakhir Rio. Kehadiran Tuti dan ketiga anaknya juga tak lepas dari usaha sebuah stasiun televisi yang juga berkepentingan soal pemberitaan terpidana mati itu. Pertemuannya selama sekitar 4,5 jam, yaitu antara pukul 5 sore sampai setengah 10 malam pada 4 Agustus tahun 2008 berlangsung mengharukan. Untuk terakhir kali, Rio bercengkerama dengan anak-anaknya yang sudah terasa semakin tumbuh besar sejak terakhir kali dia memeluk mereka. Sebenarnya sejak kasus hukum Rio bergulir, dia enggan melibatkan keluarganya. Kepada pengacaranya, dia selalu berpesan untuk tidak membawa-bawa mereka. Malah dia sebenarnya minta agar eksekusinya itu dirahasiakan saja dari keluarga. Biar semuanya saya tanggung sendiri, kata Rio yang baru 10 tahun menikah itu. Seusai pertemuan terakhirnya dengan suaminya, Tuti yang terlihat tak henti menangis tidak memberikan komentar apapun kepada puluhan wartawan yang menunggunya. Wartawan mungkin saja adalah pihak yang paling resah menanti pelaksanaan eksekusi mati Rio. Seperti biasa, Kejaksaan tidak pernah mengumumkan secara pasti tentang waktu dan tempat pelaksanaannya. Berita-berita media massa rupanya ikut memancing masyarakat Purwokerto mendatangi lapas dan berharap dapat melihat terpidana. Masyarakat juga menduga-duga tempat pelaksanaan eksekusi dan menunggu di sana. Sementara itu di dalam lapas, menjelang hari-hari terakhirnya, Rio memilih untuk menyendiri. Sifat tertutupnya kembali muncul. Dia tidak mau ditemui oleh siapapun, termasuk Pak Pranoto pengacaranya, yang bahkan mengaku tidak tahu tentang kepastian waktu eksekusi, karena dia juga tidak kunjung menerima surat dari kejaksaan. Pak Pranoto berkisah ada 3 permintaan terakhir Rio. Pertama, bertemu keluarganya. Yang kedua, dia meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Dan yang ketiga,
Dia ingin memberikan Al-Quran kepada keluarganya, termasuk 1 buah diberikan juga kepada pengacaranya. Rio juga sempat berpesan agar baju-bajunya diberikan saja kepada napi yang membutuhkan. Kematian akhirnya menjemput si martil maut, tepatnya pada tanggal 8 Agustus tahun 2008, tepat pukul 00.30. Rio dieksekusi oleh 12 orang anggota regu tembak di desa Cipedok, Kecamatan Cilongok, Banyumas. Karena sejak semula istri Rio sudah menyatakan jika tidak sanggup memakamkan jenazah suaminya lantaran ketiadaan uang, kejaksaan yang akhirnya mengurus. Keluarga dari pihak Rio sendiri sudah tidak diketahui keberadaannya. Sesaat setelah dieksekusi, sejumlah media massa sempat memberitakan penolakan sejumlah warga di Kelurahan Berkoh, Purwokerto, jika Rio dimakamkan di wilayah mereka. Tapi akhirnya, kejaksaan berhasil mendapatkan tempat di TPU Sipoh, Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, di blok makam orang-orang yang tidak dikenal. Terima kasih banget untuk yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Makasih ya. Aku beneran seneng banget kalau kalian nonton dan suka. Lebih seneng lagi kalau teman-teman mau bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan like. Oh iya, kalian juga boleh follow akun Instagram pribadi aku di @praptiprap. Support aku terus ya, agar aku makin semangat cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kisah selanjutnya.